Di dalam jok yang orinya itu dilapis dengan si plastik. 257. Halo guys, back again me. Oke, halo, selamat siang semuanya. Panas banget anjay. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi seperti judul gue sekarang mau ngebahas kekurangan apa aja dari motor si ADV ini. Dan nggak langsung banyak-banyak bicara lagi, dan kita mulai. Go. Oke guys, jadi gue di sini bakalan ngebahas tentang kekurangan ini si motor, dan gue tuh udah sekitar berapa bulan? 5 bulanan ya kurang lebih ya. Soalnya ini gue ngambil tuh di Januari di tanggal 1 bulan 1, dan gue tuh udah ada beberapa yang dibilang si ADP ini ada banyak kekurangannya gitu, bawaan pabriknya gitu ya. Dan nggak tahu apakah motor ini kekurangannya itu sama kayak yang gua atau beda-beda, itu nggak tahu. Karena kan waktu kemarin gua bikin video yang kemarin tuh yang ke Ahas Honda, bahwa si kepala mekanik itu bilang bahwa Honda itu dari semua partnya itu nggak semuanya satu vendor sih gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang di motor si A itu ini ada yang rusak, tapi di motor si B itu baik-baik aja. Tapi gue mau ngobrolin yang terjadi di motor ini yang gue beli. Mungkin ada kesamaan juga dari motor-motor teman yang lain. Oke, yang pertamanya itu dari segi harga. Yang pertama itu dari segi harga. Si motor ini tuh dibilang paling mahal di kelasnya gitu, di Matic sekelas yang lainnya. Ini motor tuh paling mahal di angka sekitar 34 juta yang versi standar kayak gue ini. Yang ABS-nya itu sekitar 37 jutaan. 30 jutaan di daerah gue ya, di Kuningan gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit. Dan kenapa gue ini sebut ya, dibilang ya kemahalan sih. Iya gitu, kemahalan karena di sekelas itu kan ada NMAX, ada Aerox, ada PCX, itu di bawah semua. Malah kalau misalkan All New bukan sih, NMAX yang baru tuh yang 2020 itu harganya 34, kalau nggak salah 34, seharga ADP yang versi standar loh. Lu bisa beli NMAX 2020 yang baru anjay. Tapi justru kalau menurut gua sih jadi ada suatu kebanggaan sih kalau gua karena gua bisa beli motor ini ya, motor mahal di kelasnya ya, jadi ada kebanggaan tersendiri lah ya. Alhamdulillah gitu, masih dapat rezeki. Karena sebelumnya kan gua itu ambil NMAX yang 2019 yang pernah gua review, dan itu gua beli 2019, cuman ya ada ketidakcocokan di antara kita jadi gua ganti dengan si ADP ini. Oke, yang kedua selanjutnya ini sangat viral banget di sosmed, yaitu si gredegnya bro. Ternyata si gredegnya itu ya mungkin udah turunan dari Vario, dari PCX sampai ke ADP. Di ADP pun begitu guys. Jadi gredegnya itu tetap nggak hilang. Gila banget sih. Padahal waktu pas launching katanya sih dari pihak Honda itu ngumumin bahwa sudah mengatasi hal tersebut. Hal yang sama di ADP sama PCX dan di ADP, di Vario sama PCX. Dan ternyata salah karena ADP masih gredeg ya bro semua, bahwa ADP masih gredeg. Dan di sini kan gua ngebahas tentang cara mengatasinya gitu. Tadi pertama kalau misalkan tentang harga sih, mengatasinya ya udah lu jangan beli ADP gitu, karena kalau emang itu nggak sesuai budget gitu. Atau bisa head to head sama NMAX gitu. Kalau kalian suka NMAX yang baru 2020 itu keren sih. Harganya pun sama kayak yang ADP versi standarnya ya. Dan tapi kalian kalau di NMAX itu udah dapat yang ABS. Tapi ya balik lagi ke selera sih. Dan yang kedua itu ada gredeg. Bentar ya bro, masih adan.
ada dan dulu. Oke bro, dilanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Jadi tadi yang pertama itu harga yang kekurangannya itu harga yang terlalu mahal. Cara solusinya mungkin kalian bisa ngambil NMAX atau PCX yang agak sedikit murah, yang di bawah harganya yang di bawah ADP. Terus yang kedua itu kelemahan dari ADP ini bahwa ada di bagian CVT yaitu geredegnya bro. Jadi geredegnya itu masih tetap nggak hilang, sama kayak Vario, kayak PCX, dan di ADP pun ya generasinya ya masih sama ternyata geredeg. Cara solusinya mungkin solusinya cuma satu, dan ini nggak bisa dibilangnya kalau misalnya dibawa ke dealer terus dibersihin gitu, itu emang awal-awal bakal hilang geredegnya, cuman itu bakal gitu lagi. Mungkin cara satu-satunya kalian ganti mangkoknya, itu mangkok yang banyak sih, udah banyak ya dijualan yang ada bolong-bolong gitu, yang dibolong-bolongin itu kalian bisa beli di angka berapa ya, sekitar 300 ribuan ya. Punya gue juga yang ini, mangkoknya udah ganti dan nanti gue jelasin yang apa-apa aja yang udah diganti. Dan yang selanjutnya itu kelemahannya itu tarikan awalnya lemot guys. Jadi ketiga ini tarikan awal ADP itu lemot banget. Jadi dibilang mungkin dia nyarinya kan top speed, cuman kan top speed juga ya dibilang ya kita mau kemana gitu, top speed dan rata-rata jalanan di Indonesia pun nggak sangat sangat tidak mendukung untuk melakukan top speed kalau nggak emang sepi-sepi banget gitu. Dan menurut gua jadi kelemahan ADP ini di tarikan awalnya tuh bener-bener kurang banget. Jadi solusinya itu gua udah ganti pulley sama roller udah gua ganti, cuman itu doang sih, pulley, roller sama si mangkok koplingnya gua udah ganti, dan sekarang mantap jiwa gitu, mau naik pun enak banget. Dan itu membutuhkan dana sekitar 300 sampai 400 ribuan lah, apalagi kalau misalkan lu beli online itu udah sepaket pulley, terus roller, terus spare-nya, terus kawat-kawat yang kecil-kecil itu lah, banyak pokoknya, itu sekitar di angka 600 ribuan itu kalau misalkan full upgrade ya. Itu bang mempengaruhi nggak? Kalau dibilang mempengaruhi ke kinerja tenaga itu sangat mempengaruhi, cuman agak sedikit gerung aja gitu, tapi nggak masalah sih kalau buat gua, karena di motor-motor matic yang lain ya masih standar lah gitu, nggak sampai ngegerung banget, masih standar. Dan ini motor gua udah enak banget, jadi udah buat diajak gas di awal pun masih oke, tanjakan pun masih mantap jiwa. Oke, selanjutnya di kelemahan yang keempat, dan ini gua belum tahu solusinya. Jadi kelemahan yang keempat itu ada kayak bunyi di bagian roda belakang itu kayak si rantai kendor gitu. Tahu nggak kalian kalau misalnya ada rantai kendor yang dorceng ya, kendor kenceng gitu. Kalau misalkan kita bawa di jalan rata, kayak lagi jalan jadi kayak ada suara greg ya, seperti itulah. Dan gue sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman ADP di online gitu ya, di komunitas ADP, bahwa ternyata udah ada beberapa kejadian. Ternyata ada kejadiannya tuh kayak ada di bagian roda belakang. Di bagian roda belakang ini katanya ada bos atau pelek yang dibilang ada kerak atau gitu ya. Jadi dari pabriknya itu kayak ada yang lasan yang gak rapi. Nggak tahu sih ini ngalamin semua apa enggak, soalnya tidak semua ya, soalnya pas gue tanya ke teman-teman gue juga yang masih di Kuningan gitu, ada yang emang nggak terjadi apa-apa gitu, nggak terasa greg gitunya. Tapi di motor gue dan yang di teman-teman yang lain pun ternyata ada, dan bisa klaim ke Hondanya, bisa klaim, cuman syaratnya satu, peleknya jangan sampai rusak dan nggak boleh
yang sudah dicat. Dan ternyata punya gue udah dicat guys, jadi nggak bisa klaim deh. Tapi gue coba untuk bikin kontennya buat benerin si suara kayak rantai kendornya itu. Nanti gue coba untuk dibenerin ke bengkel Graha Motor, dan gue udah ngomong sama Hari selaku ownernya. Jadi katanya kita nanti bakalan cari penyakitnya, dan mudah-mudahan aja berhasil dan kita tahu cari penyebabnya apa. Oke, nanti di next di video berikutnya aja. Oke, selanjutnya di kelemahan yang kelima yakni jok guys. Kenapa jok? Karena joknya itu keras banget guys. Joknya itu keras banget, tapi punya gua emang udah ganti busa dan sekarang udah lumayan mantap jiwa. Jadi itu ternyata lumayan juga sangat berpengaruh, karena jok yang bawaannya itu sumpah deh kerasnya minta ampun. Keras banget, tapi punya gue ini udah ganti busa, udah custom ya, tapi masih pakai yang yang sarungnya yang bawaannya yang orinya. Ini udah empuk banget cuy, punya empuk banget. Nah, jadi kalau misalkan yang kalian yang punya ADP, kalian belum tahu bahwa di dalam jok yang orinya itu dilapis dengan si plastik. Jadi kenapa itu pas kalian duduk di joknya si ADP itu kayak yang gual gel gitu. Jadi dalamnya ada plastiknya. Cuman kalau misalkan kalian mau buka plastiknya, mending menurut gue jangan, karena kalau plastiknya dibuka itu rembes bro. Si ininya tuh si joknya tuh rembes. Nah gue juga ya rembes gitu. Jadi rencananya sih pengen gue modif lagi bagian joknya itu. Oke, jadi kelemahan yang keenam. Ini kenapa kalian bisa lihat motor gue kotor banget. Gue sengaja karena nge-review ini nggak lagi bersih, lagi kotor, dan biar kalian tahu kelemahan berikutnya ya itu si lampu ini bagian belakang, bodi belakang itu, bagian lampu loh, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, bakbor, sampai bodi pinggir gini, ini cepet kotor guys, cepet kotor. Nggak tahu ya kok bisa sampai ke atas sini tuh. Ini kotor banget sampai ke atas sini. Gila sih, ini cepet kotor. Dan solusinya paling kalian beli bagian spakbor belakang yang di bawah tuh, mudguard ya kalau nggak salah, belakang ini nih yang di sebelah sini. Kalian boleh beli itu mudguard, dan rencana gue juga pengen beli biar nggak gila tuh cepet kotor banget gitu. Jadi solusinya kalian beli mudguard untuk bagian belakang Honda ADP. Udah banyak kok di online ya, biar nggak kotor seperti ini. Tuh kalian bisa lihat nih, kotor banget gitu. Bisa gitu sampai ke sini gitu. Oke, jadi kelemahan yang ketujuh ini ada di bagian tengah dan terjadi di tutup bensin guys. Nah, di tutup bensin. Aduh. Nih, di tutup bensin ini kelemahannya apa? Ada sebagian teman-teman yang pas kita kan kalau ini dari sini ya, dipencet untuk buka si cover ini, kita pencet nih. Dan kebuka. Tuh. Nah, udah ada banyak kejadian bahwa si tutupnya ini nggak kebuka, bro. Jadi pas kita pencet itu nggak kebuka gitu. Punya gue sih masih kebuka dengan normal, tapi ada yang teman-teman yang kesulitan pas dipencet ini nggak kebuka dan harus dicongkel pakai tangan gitu. Udah banyak lah kejadian ini karena perannya mungkin ya, perannya yang terlalu lembek di bagian nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Jadi filenya yang terlalu lembek, kalian boleh ya, kalau dibongkar sih ribet juga sebenarnya. Ring handphone, tahu nggak yang ring handphone yang buat di belakang itu? Dia ditempel di sini, ditempel di sini pas kita dipencet, langsung tinggal angkat aja. Biar soalnya kan susah nih, nggak ada pegangannya kalau misalkan tertutup dan ini nggak mau kebuka. Nah kalau kayak begini kan susah nih, kalau misalnya udah dibuka tapi nggak kebuka susah, agak susah nyongkelnya gitu. Jadi dipakein ring handphone di sini, jadi biar diangkatnya gampang. Tapi kalau misalkan mau rapi sih ganti pernya aja gitu, pakai per apa kek. Oke sip, jadi langsung di kelemahan yang ke-8, yaitu finishing body itu yang nggak rapi bro. Entahlah
Maksudnya nggak rapi itu finishing bukan bagian cat, tapi bagian apa sih, rempetan si body. Jadi ada beberapa bagian apa ya kan, kalau ini si ADP tuh kan bertumpuk-tumpuk banget nih, si bodinya tuh kayak tambal sini tambal situ gitu. Jadi ada bagian-bagian yang menurut gua sih tuh nggak rapih. Jadi nggak rapih tuh kayak ada yang seperti ini nih. Kalian bisa lihat nih, ini di bagian stop ini kompor di atasnya. Nah, bagian sini ini kayak ada patahan. Nih, kayak ada patahan. Dan pas kemarin gua main Key Dealer, gua lihat ya bahwa ada 3 motor ADP kalau nggak salah, dan ini sama bro, ini ada patahan seperti ini. Tapi nggak tahu nih, coba deh cek kalian yang punya ADP apa sama nggak kayak yang gua. Ini ada patahan di sini, terus di bagian bodi belakang ini juga ada patahan di sebelah sini. Maksudnya bukan patahan sih, jadi kayak sambungan, cuman kayak nggak rapi ya. Ini pas waktu awal beli juga udah gitu, karena sebelah sini tuh agak kebuka, lihat, agak kebuka, dan sebelah sininya rapat. Ya, kalian bisa bedain, ini rapat dan ini kebuka. Tuh. Dan di bagian mana aja lah ya? Di bagian depan tuh. Di bagian depan, ini kalau misalkan kalian bisa lihat dan teliti, di bagian sini tuh agak kebuka, belah sananya rapat gitu ya, kayak kurang rapi aja gitu kalau menurut gua sih. Apa, coba deh cek teman-teman apakah sama kayak motor yang gua atau emang punya gua aja ya. Oke, next di kelemahan yang selanjutnya yaitu ya udah yang tadi yang ke-8. Cara mengatasinya sih apa ya, cara mengatasinya gimana ya, kayaknya nggak bisa diapa-apain. Ya udahlah gitu. Oke, di yang ke-9 yaitu kelemahannya yaitu di bagian sini, windshield. Di bagian windshield, kenapa ada kelemahan di sini? Di sini kelemahannya itu kalau misalkan diturun naikin, ini knob-nya diturun naikin, kalau misalkan kalian udah nyimpennya di bawah agak terlalu lama, di bawah nih, ini kan gua atas nih, gua atas, coba deh gua pindahin dulu bentar. Aduh, nah ini gua udah kebawahin. Nah, kalau misalkan di posisi ini terus kelamaan, ini bakalan agak susah untuk naikinnya lagi bro, nggak tahu, kayak macet gitu. Udah, teman-teman kuningan udah ada banyak kejadian gitu, ada berapa orang gitu pas gue coba untuk naikin, kok macet anjir, susah banget. Jadi si knob ini kan bisa diturun naik ya, ini gue nggak ada teman lagi masalahnya, jadi pokoknya ini bisa turun naik. Cuman kalau misalkan udah kelamaan kalian simpen seperti ini, kalau mau dikatasin itu agak macet pokoknya. Ini si knobinya tuh susah gitu, susah digerakin ke atas gitu. Tapi kalau punya gue sih masih oke aja. Dan cara mengatasinya sih boleh kalian semprotin WD aja sih sebenarnya, semprotin WD, dia biar kayak mungkin kayak apa ya, kayak kurang licin aja sih, seperti itu ya. Oke, jadi segitu aja dulu ya videonya. Kalian kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh kalian komen aja, dan nanti gua bakalan bikinin video juga tentang kelebihan si motor ADP juga. Ya dong, kalau misalnya ada kelemahan pasti ada kelebihan juga dong. Oke, jadi segitu aja dulu video hari ini, dan see you next video, dan bye bye. Jangan lupa di subrek. Oke, bye bye dan see you. Bye. Boom.